Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu dengan tema kita yaitu fenomena kenaikan harga sembako jelang akhir tahun nih. Bahwa sangat erat kaitannya ketika hubungan dengan pedagang dan masyarakat, ada stakeholder juga yang bisa menengahin atau menjadi regulator antara masyarakat dan pedagang juga. Mungkin kepada Pak Anzori Tawakal nih selaku akademisi yang mungkin terjun juga mungkin melihat data, melihat bagaimana fenomena ini terjadi. Apa yang menjadi PR juga untuk stakeholder kita nih Pak untuk fenomena yang terjadi di akhir tahun? Sebetulnya kan ini kan kejadian berulang yang sudah bisa diprediksi. Iya. Antisipasinya saya sampaikan tadi, kan penghasil cabai di Indonesia kan tidak banyak daerah yang betul-betul produksi. Brebes, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan kita Bengkulu tadi. Nah, artinya dari permintaan itu kan data BPS maupun data konsumen ya, itu kan tercatat setiap bulan. Nah, dengan mengambil time series katakan 5 tahun terakhir. Nah, itu bisa dengan data itu berarti ada antisipasi menjelang tahun baru ya, Nataru ini harus stoknya aman. Nah, cara stok aman itu bagaimana ya? Dia harus perdagangan antar daerah, jawabannya. Dengan Sumatera Barat harus dilingkan, dengan Brebes sebagai penghasil cabai terbesar di Indonesia dan mereka sudah mampu menggunakan teknologi. Nah, itu harus didatangkan cabai dari sana. Nah, sehingga kekurangan stok yang ada di Bengkulu ya yang dihasilkan oleh petani kita bisa ditutupi. Nah, ini harus memang ya pemerintahnya harus proaktif. Ya, nah kemudian bagaimana caranya? Yaitu tadi harus koordinasi dengan Persatuan Pedagang Pasar Tradisional, kemudian dengan katakanlah koperasi petani ya. Nah, sehingga kemudian teknologi yang digunakan tadi untuk penyimpanan. Ya, penyimpanan kan bisa 1 bulan ya, berarti mesin-mesin pendingin yang mampu menampung stok sampai ribuan ton atau ratusan ton itu siap. Nah, itulah solusinya. Artinya investasi teknologi untuk penyimpanan cabai tadi. Kalau bawang merah, bawang putih masih aman karena dia tidak diperlakukan apa-apa, aman gitu. Tapi kalau cabai 2 hari aja sudah busuk ya. Nah, kemudian juga rasanya berbeda. Nah, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang paling penting tadi variabel yang sangat ini adalah tadi terkait dengan biaya produksi di tingkat petani. Saya pikir variabel saprodi, pupuk yang meningkat, kemudian obat-obatan juga meningkat. Kemudian semua sarana prasarana yang pendukung ya, misalnya plastik segala macam itu. Nah, itu kan mahal sekarang. Nah, tapi biaya produksi ini tidak sebanding juga dengan kenaikan harga. Nah, ini yang menjadi mereka ini kan kesempatan. Nah, ini kan harus ada buffer stok yang membeli. Jadi pada saat dia panen harus dibeli oleh. Nah, siapa yang menjamin ini ya? Harusnya perusahaan-perusahaan daerah yang bergerak di bidang agribisnis. Seharusnya agribisnisnya. Nah, tadi di Thailand dicontohkan Pak Nopendra kan, sudah di Thailand sudah kapanpun cuaca seperti apapun harganya normal karena dia perlakuan teknologi. Nah, di sini kita kan begini, kita ini kan orang Indonesia ini kan kalau sudah aman ya dianggap selesai. Tapi ketika masalah muncul panik. Nah, panik buying ini kan konsumen membeli dalam jumlah yang banyak sehingga ini kan panik buying. Nah, untuk jaga sehingga masyarakat yang kecil, kemudian katakanlah rumah makan UMKM-nya kecil itu terdampak. Nah, dampaknya tadi harga naik, kemudian kayak kita kayak Pak pegawai, kemudian itu juga pendapatannya per bulan itu turun. Uang 100.000 bisa macam-macam tadi, sekarang dengan membeli cabai dan bawang aja selesai kan? Artinya nilai uang turun, itulah terjadi penurunan nilai
uang akibat adanya kenaikan harga. Dan ini kalau berlangsung secara terus-menerus berarti ekonomi kita sangat-sangat berbahaya. Karena upah, ya, misalnya upah UMR, UMK kita rendah. Jadi untuk apa dinaikkan gaji tapi karena inflasinya besar, nah kita berpikir, kita optimis pemerintah, kemudian kejadian ini jangan berlangsung terlalu lama. Seperti beras yang lama ya, hampir 6 bulan sudah kenaikannya sudah sangat ini, tapi masih bisa bertahan dengan pemerintah mendatangkan beras impor. Nah kemudian sekarang yang jangka pendek ini cabai. Nah nanti bisa bawang merah, bawang putih, ya, menjelang Lebaran atau menjelang di bulan puasa ya. Nah hal inilah yang manajemen stoknya, karena data time series kan sudah ada. Iya, harusnya bisa 10 tahun terakhir ya. itu ada, jadi tidak ada cerita. Nah ini kan dipantau ya, di pasar minggu berapa kebutuhan hariannya. Itu dan Bank Indonesia mencatat baik harga maupun volumenya tiap hari jam 7 sampai jam 12. Nah kemudian BPS juga mencatat. Nah, artinya kalau ini dioptimalkan koordinasinya, saya pikir not problem kan, dan pemerintah daerah selaku pemakai yang punya masyarakat, yang punya pedagang, punya petani, yang punya ini ya harus ini betul ya, saya berkolaborasi dan bersinergi mengatasi stakeholder sama-sama sehingga tidak ada yang tadi istilah saya konsepnya tersenyum bersama. Nah, siapa yang mengambil keuntungan di sini ya mungkin bisa saja petani, sebelum petani kan ada pengumpul tuh. Iya. Paham kan? Ya. Jadi gudang-gudang yang dicurup, itu. Jadi tengkulak. Itu tadi yang saya katakan, spekulan. Dia tahu kan, wah ini kesempatan nih. Oh iya, benar. Nah itu, dia kasih kamu pokoknya hari ini misalnya 100 kilo. Ada, dia simpen untuk besok. Karena dia yang paling, ini kalau saya kan 30 tahun di lapangan. Jadi mulai dari pejabat eselon yang rendah 5 sampai 2 kan. Dan yang berhubungan dengan petani, nelayan, pedagang semuanya itu kita tahu persis. Nah, yang dapat keuntungan itu ya gudang-gudang yang menampung di tengkulak. Ya, ini bahasanya orang yang tidak berkepentingan tapi mencari kepentingan dia tahu di sana, ya. Dia momentumnya pas ya. 3 kali setahun itu pasti nih kesempatan nih. Nah, kesempatan ini. Nah, inilah yang perlu Satgas Pangan itu turun. Untuk mengawasi. Ya, mengawasi jangan sampai gudang-gudang yang ada di Curup, di Kepayang itu menyimpan stok untuk mengatur harga. Nah, itu persoalan kita ini saya buka juga kan. Nah, turun dengan cara yang baik-baik gitu. Nah, kenapa harga tomat nggak naik? Ya? Nah, karena tomat bukan variabel kebutuhan ini kan. Kalau nggak ada tomat, ya masih orang bisa makan. Kalau nggak ada cabai, apalagi lidah Sumatera gitu, mending nggak usah makan lah. Benar. Nah, ini jadi mereka udah tahu gitu tren ini setiap tahun itu minimal 2 kali. Nah, siapa yang ini kan saya buka saja ya orang-orang yang tadi tengkulak tadi. Nah, harusnya ini yang ini kan. Alokasi jatah pedagang pasar minggu satu orang misalnya 50 kilo. Nah, tidaknya ini kondisi permintaan banyak, dikasih juga tambah lagi. Karena mereka juga punya hubungan dengan pedagang-pedagang di Sumatera Barat, pedagang-pedagang di Brebes. Nah, harus ada penertiban, penertiban yang manusiawi lah gitu kan. Baik, mungkin kita ke Pak Bang Novendra nih gitu kan. Tadi panjang lebar juga bahwa sistem rantai pasoknya juga harus diawasi oleh stakeholder juga atau lembaga-lembaga yang mengawasi. Tapi dari Bang Novendra selaku mewakili para pedagang, apa ini yang dirasakan ketika fenomena ini terjadi? Apakah ada stakeholder yang benar-benar ada terjun langsung nih untuk mengantisipasi, atau ada curahan-curahan atau keluhan-keluhan nih para pedagang nih seperti apa nih, mungkin bisa disampaikan? Oke, terima kasih. Sejauh ini kan kalau untuk di pasar itu sendiri tim pemantau betul ada. Tapi kalau untuk yang namanya memberikan koordinasi barang dari hulu ke hilir, itu rasanya belum ada. Belum ada. Artinya kita selaku mewakili pedagang, ya mintalah kepada stakeholder tadi, fenomena ini jangan terjadi lagi. Apalagi Nataru ini belum terjadi nih, masih sebulan lagi ke depan. Masih 3 minggu, 4 minggu lagi itu ya? 3 mingguan. 3 mingguan ya? Artinya 1 bulan ke depan itu bisa terjadi apapun kan itu. Cabai aja sekarang sudah 80. Nah, artinya kita fokus di cabai ini kenapa? Karena memang penyumbang terbesar saat ini kan cabai. Kalau bawang relatif stabil, minyak sudah stabil karena minyak juga kita ikut
terlibat menstabilkan harga tadi dengan Bulog. Terus apalagi kemarin itu yang lain-lainnya itu masih stabil, relatif stabil. Hanya cabai yang penyumbang terbesar. Nah, cabai ini juga seperti beliau sampaikan tadi, orang Sumatera ini kalau tidak ada cabai tidak makan. Nah, yang kita khawatirkan Pak, kalau tidak ada stakeholder dari sekarang mengambil sikap, di kemungkinan di Nataru ini bisa 120 Pak, tembus. Bisa 4 kali lipat dari harga normal. Dari harga normal. Artinya kita mintalah dari sekarang, belum terlambat lah artinya, kan gitu. Apakah memang seperti beliau sampaikan tadi dari Brebes kan memang penghasil bawang tuh yang pasti dari Brebes tuh terbesar kan gitu. Nah, tapi kan kendalanya ini kalau kita lihat penyuplai pribadi itu kan transportasi katanya. Biaya transportasi yang cukup tinggi, yang cost-nya biaya terlalu tinggi. Nah, apakah pemerintah daerah kita mampu untuk hadir untuk itu kan gitu? Kalau memang membantu. Kalau memang di Bengkulu sendiri kita sudah tidak memiliki stok. Nah, intinya pedagang itu yang seperti beliau bilang tadi, harus happy. Happy itu bukan hanya pedagang ya Pak ya. Ya, semua. Petani 3 katanya. Ya, pedagang, Petani, masyarakat. ya, masyarakat, konsumen. Nah, artinya kalau di sini juga pedagang belum happy dia sebenarnya kan gitu. Konsumen apalagi. Konsumen apalagi teriak Pak. Nah, terus soalnya. Iya, artinya si pedagang ini juga masih was-was. Bahkan ada satu toko kemarin itu kita datangi, kenapa nggak jualan, nggak dapat cabai hari ini Bang? Katanya. Ya, Artinya mereka rugi. ya, rumah makan ya. Di pasar Pak. Di rumah makan ya. Ya, artinya mereka sendiri itu tidak dengan kondisi begitu malah minus kan gitu. Tidak menjual apapun kan gitu. Nah, disinilah kita minta kehadiran dari stakeholder kita, bagaimana yang selama ini kita sudah sebenarnya koordinasi sudah, tapi baru dalam pengawasan. Dalam pengawasan seperti kemarin beras. Nah, tapi beras ini juga udah cukup lama ini Pak. Ya. Udah cukup lama. Artinya jangan sampai menaun lah kalau bisa kita ini kan gitu. Kalau bisa pemerintah bisa hadirkan lagi ya lebih rendah lagi harga dari sekarang gitu. Nah, terus cabai. Nah, koordinasi sudah dilakukan tapi langkah untuk bulan depannya belum. Nah, ini yang dikeluhkan oleh para pedagang, artinya apa? Selalu panik ketika sudah terjadi kelangkaan gitu. Harusnya sebelum kelangkaan sudah diantisipasi duluan. Untuk itu kita dari pedagang, dari asosiasi kita insya Allah siap. Ayo kita bersama-sama, kita juga artinya akan memberikan masukan yang positif kepada pedagang. Artinya kita tidak boleh menimbun barang, kita tidak boleh ini atau spekulan. Harus fair ya, fair, gitu. ya, nggak boleh ada yang memonopoli apapun gitu. Dan Nah, mencari kesempatan di dalam kesempitan tadi. Gitu. Dan pedagang itu sendiri berbeda zaman dulu dengan sekarang. Sekarang itu pemahaman itu udah cukup tinggi. Udah cukup tinggi. Kalau dulu mungkin spekulan tadi banyak Pak. Artinya mereka punya gudang untuk menimbun tadi. Nah, kalau sekarang mereka dikasih pemahaman yang jelas, mereka paham. Siap. Baik, ditahan dulu untuk diskusinya, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.